of Trial Floor 5, memenuhi syarat untuk menerima gelar investigator. Luo Feng mau tidak mau harus membaca ulang bagian tentang set Dewa Hitam Arkeologi. Apa sebenarnya set Dewa Hitam ini? Iri, sangat iri. Bahkan suatu negara harus berurusan dengan penyidik dengan hati-hati. Dengan kata lain, jika Anda mencapai lantai 5 dari menara uji coba, otoritas Anda di dunia ini akan melayang ke langit. Anda juga mendapatkan kumpulan Dewa Hitam Arkeologi Misterius. Meskipun Luo Feng tidak tahu apa itu, dia bisa menebak bahwa itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Segera, Luo Feng selesai membaca file pemberitahuan siswa. Dari apa yang Luo Feng baca, 3 hal terpenting di kamp pelatihan adalah menara tingkat percobaan, tingkat kekuatan tinju, dan peringkat naga hitam. Jadi dari situlah poinnya berasal. Skor pertempuran berasal dari poin pertempuran, dikalikan dengan penguat kemampuan pertempuran. Dan poin pertempuran itu sederhana, karena hanya ada satu cara untuk mendapatkannya, berburu monster. Satu monster level komandan level rendah sama dengan 1 poin pertempuran. Satu monster level komandan level menengah sama dengan 10 poin pertempuran. Satu monster level komandan tingkat tinggi sama dengan 100 poin pertempuran. Satu monster level pemimpin gerombolan rendah sama dengan 1000 poin pertempuran. Tentu saja, di kamp pelatihan elit, sangat sedikit yang mau repot berburu monster level pemimpin gerombolan rendah bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Karena setelah Anda membunuh 2 pemimpin gerombolan tingkat rendah, peringkat Anda akan naik ke peringkat tingkat Wargot, yang berarti Anda akan lulus dan meninggalkan kamp pelatihan. Siswa jarang mau pergi. Dan amplifier kemampuan pertempuran juga cukup sederhana. Tingkat kekuatan tinju Anda dikalikan dengan tingkat menara uji coba Anda. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki 1000 poin pertempuran, tingkat kekuatan tinju 1,5, dan menara uji coba tingkat 2, maka penguat kemampuan pertempuran mereka adalah 3. Hasilnya, skor pertempuran mereka akan menjadi 1000x3 sama dengan 3000. Kamp pelatihan menangani tingkat kekuatan tinju dan menara tingkat percobaan dengan cukup serius. Jika penguat kemampuan bertarung Anda hanya sedikit lebih tinggi, maka skor Anda akan besar. Luo Feng menyelesaikan file PDF pemberitahuan siswa ini dan kemudian memilih beberapa pelajaran video dari buku catatan ini yang disediakan oleh kamp pelatihan. Ada banyak instruktur Wargot di kamp pelatihan untuk memberikan pelajaran. Namun, kamp pelatihan jelas bahwa banyak dari para jenius dunia ini memiliki kepribadian yang cukup aneh dan tidak akan mau pergi ke kelas dengan benar. Karena itu, mereka memiliki pelajaran video, di mana mereka merekam setiap kelas. Semua rekaman ini ada di dalam buku catatan setiap siswa. Tentu saja, jika Anda benar-benar pergi ke kelas, maka Anda dapat langsung mengajukan pertanyaan kepada guru dan membiarkan guru mengajar Anda 1 lawan 1. Efisiensi akan jauh lebih tinggi daripada menonton pelajaran video. Namun, saya belum pernah mengikuti pelajaran Wargot sebelumnya, jadi saya harus mulai dengan menonton pelajaran video ini. Luo Feng dengan hati-hati melihat nama file. Tingkat teknik juga dibagi menjadi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat sempurna, dan tingkat konsepsi. Luo Feng membuka beberapa video tentang 4 level utama ini. Kebanyakan dari mereka berbicara tentang tingkat menengah, karena tingkat sempurna jelas sangat sulit dijelaskan oleh para guru dengan kata-kata. Anda perlu mengalaminya sendiri, itu sangat sulit untuk diajarkan. Dan tingkat konsepsi bahkan lebih sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pukul 16.35. Luo Feng masih duduk di depan buku catatannya dan menonton video tentang cara menggunakan kekuatan Anda. Guru, kekuatan tinjuku bisa mencapai 1,8x kekuatan normalku. Namun, kakiku hanya bisa mencapai 1,5x kekuatan normalku. Guru, Anda mengatakan bahwa kaki Anda bisa meledak dengan kekuatan yang sama dengan tinju Anda. Lalu mengapa pengganda saya berbeda? Petik 2. Dalam video tersebut, seorang pemuda kulit hitam mengajukan pertanyaan. Bahasa video diatur ke bahasa Mandarin, jadi Luo Feng secara alami dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dalam video tersebut, seorang laki-laki berkulit putih tersenyum sambil berkata, "Kamu harus mengalaminya sendiri. Pikirkan baik-baik tentang bagaimana kepalan tangan Anda mengerahkan kekuatannya dan kemudian kembali dan latih kaki Anda. Anda sudah mencapai 1,5x, yang menunjukkan bahwa Anda meningkat.
Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk istirahat. Saya hanya bisa menunjukkan jalannya. Ledakan. Seolah tersambar petir, Luo Feng duduk di depan laptopnya dengan tercengang. Setelah itu, dia menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa, menamparkan kepalanya, dan melompat, "Aku benar-benar bodoh. Aku sangat, sangat bodoh. Aku tidak percaya aku bahkan tidak bisa menyadari hal sesederhana itu." Petik 2. Astaga, aku tidak percaya aku tidak pernah menyadari masalah ini. Ya, jika tinju Anda dapat mengerahkan kekuatannya dengan cara tertentu, maka secara alami, kaki Anda juga dapat melakukannya. Tubuh Luo Feng sedikit bergetar, melalui teknik 9 tahap Thunderblade, kekuatanku bisa mencapai 2,8x dari kekuatan normalku. Namun, kecepatan lari saya selalu berada pada kecepatan level Panglima Perang level pemula normal. Petik 2. Aku tidak percaya aku tidak menyadarinya karena aku bisa mengirimkan kekuatan melalui lenganku, aku juga bisa mengirimkannya ke kakiku. Luo Feng tertawa getir. Konsepnya sederhana. Pejuang tingkat lanjut bisa meledakkan kekuatan mereka setelah dengan terampil mengendalikannya. Tentu saja, kaki Anda juga bisa melakukannya. Luo Feng tidak pernah menghubungkan kedua ide itu setelah sekian lama. Pejuang biasa bukanlah pembaca roh, jadi mereka tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk meningkatkan kecepatan mereka. Jika demikian, lalu bagaimana para petarung yang melatih Nine Stage Thunderblade bertarung melawan petarung berperingkat lebih tinggi jika mereka hanya memiliki serangan yang kuat? Seorang panglima perang tingkat pemula mungkin bahkan tidak bisa mengikuti bayangan panglima perang tingkat lanjut. Luo Feng bisa bertarung melawan petarung dengan pangkat lebih tinggi karena dukungan kekuatan spiritualnya. Saya bodoh. Tenaga dari Nine Stage Thunderblade dapat digunakan pada kaki seperti yang dapat digunakan pada lengan. Dengan ini, kedua kakinya akan menjadi super kuat dan cepat. Hanya dengan menjaga kekuatan dan kecepatan Anda dapat melawan petarung dengan peringkat yang lebih tinggi. Mata Luo Feng bersinar. Saya bisa mencapai 2,8x dari kekuatan normal saya. Dengan kata lain, setelah kakiku mencapai 2,8x, kecepatanku akan meningkat. Bagi petarung yang benar-benar mahir, kecepatan lebih penting daripada kekuatan. Jika kecepatan Anda jauh lebih besar dari lawan Anda, dia akan bermain di telapak tangan Anda. Kecepatan. Saya perlu meningkatkan kecepatan saya. Petik 2. Luo Feng tidak bisa repot-repot untuk terus menonton pelajaran video dan segera menutup buku catatannya dan menyerbu ke bawah. Setiap gedung siswa memiliki ruang pelatihan di ruang bawah tanah. Ruang pelatihan bawah tanah ini terbuat dari paduan keluo, sehingga siswa dapat melatih sesuai keinginan mereka. Di ruang pelatihan bawah tanah gedung Luo Feng. Setelah menyalakan lampu, cahaya bersinar melalui berbagai lubang kecil di langit-langit paduan keluo, menerangi seluruh ruangan. Ruang pelatihan bawah tanah berukuran tinggi sekitar 2,5 meter, panjang 5 meter, dan lebar 5 meter. Dindingnya berwarna hijau tua. Jelas, paduan ini bukanlah paduan keluo murni, mereka juga mencampurkan bahan lain. Di lantai paduan keluo, berbagai penyok yang dibuat oleh tinju dan kaki bisa dilihat. Ini ditinggalkan oleh siswa sebelumnya. Luo Feng dengan ganas menyerang ke depan dan mengerahkan kekuatannya ke tinjunya dan langsung meninju dinding paduan keluo. Ledakan. Pada akhir Februari, kekuatan tinju Luo Feng mendekati 10.000 kg. Sekarang akhir Maret. Dalam waktu 1 bulan, kekuatan tinju Luo Feng meningkat 1 ton, kekuatan tinjunya mencapai 11.500 kg, yang jelas menunjukkan bahwa ia meningkat lebih cepat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Di bawah ledakan 2,8x, itu melebihi 30.000 kg. Dengan kata lain, satu pukulan darinya melebihi 30 ton. Dinding paduannya sedikit bergetar. Pingsan, 1 cm penyok dibuat oleh tinjunya. Jelas, Luo Feng masih sangat lemah dibandingkan dengan para senior yang dulu tinggal di sini. Para senior itu mungkin memiliki kekuatan level Wargod. Aku akan memeriksa kekuatan kakiku. Luo Feng mulai menggunakan teknik pengerahan tenaga dari Nine Stage Thunderblade. Upaya pertama dari tahap pertama 9 tahap Thunderblade. 1 tenaga ekstra di atas gaya aslinya. PU. Kaki kanan Luo Feng kabur saat terus menendang. Ada beberapa perasaan. Ya, kirimkan kekuatannya. Seperti ini.
Karena Luo Feng sudah mencapai tahap ketiga Nine Stage Thunderblade, mudah baginya untuk mencapai 1,4x kekuatan di kakinya. Dengan itu, Luo Feng mulai dengan cepat mengisi bolak-balik seperti kilat di ruangan sempit 25 meter persegi ini. Sambil juga melakukan dot gaze horizontal cepat ke kiri dan kanan, dia memulai pelatihan teknik cepatnya. Saat bertarung dalam pertempuran nyata, tubuh Anda harus terus berubah arah. Mengirimkan kekuatan 1,4x secara konstan jauh lebih sulit daripada hanya menggunakan kekuatan asli Anda. Setelah 20 menit, kedua kaki Luo Feng benar-benar digunakan untuk meledakkan 1,4x kekuatan normalnya berulang kali. Luo Feng sudah mampu meledakkan 2,8x dari kekuatan normalnya saat mengayunkan pedangnya berulang kali. Dia sudah memiliki pengalaman, jadi sekarang dia harus menerapkan pengalaman itu pada kakinya. Satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah waktu untuk terbiasa dengannya. Selanjutnya adalah tahap kedua dari Nine Stage Thunderblade, coba biarkan kedua kaki mencapai 2,1x kekuatan normal. Luo Feng, apa kau tidak bekerja terlalu keras? Pelatihan pahit di ruang pelatihan bawah tanah pada hari pertama. Ini hampir jam 8 malam. Malam ini, saudara-saudari Tionghoa kami akan mengadakan perjamuan untuk menyambut Anda. Suara senior Zhao Ruo datang dari luar. Di dalam ruang pelatihan, Luo Feng, yang kegembiraannya tidak bisa disembunyikan, akhirnya berhenti dengan tubuhnya yang basah kuyup oleh keringat. Sudah hampir jam 8. Saya memasuki ruang pelatihan bawah tanah sekitar pukul 4. Siapa yang akan tahu bahwa sekitar 3 jam sudah berlalu, Luo Feng sangat gembira di dalam 3 jam, kaki saya sudah cukup siap. Saya dapat terus mempertahankannya pada 2.1x saat menghindar tanpa henti. Sedangkan untuk 2,8x, itu mungkin akan membutuhkan lebih banyak waktu. Luo Feng segera keluar dari ruang pelatihan bawah tanah. Sun Bae, aku akan mandi dulu dan ganti baju. Saya akan segera kembali, kata Luo Feng. Saat ini, hujan sudah berhenti. Si Jiang dan Zhao Ruo di halaman tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala saat mereka tertawa setelah melihat Luo Feng bersimbah keringat. Luo Feng ini cukup pekerja keras, puji si Jiang sambil tertawa. Iya, tapi orang ini terus berlatih dengan getir sampai jam 7.30 di ruang pelatihan bawah tanah meskipun perjamuannya dimulai jam 8, kata Zhao Ruo tanpa daya. Dia tidak terlalu terkejut, karena hampir semua orang di kamp pelatihan ini bekerja sangat keras. Namun, tidak terlalu banyak orang seperti Luo Feng yang memulai pelatihan pahit di ruang pelatihan bawah tanah pada hari pertama mereka tiba di kamp. Setelah mandi, Luo Feng mengenakan beberapa pakaian santai-santai dan berdiri di depan cermin kamar mandi dengan senyum cerah di wajahnya. Cermin, oh cermin. Saya yakin bahwa saya akan segera mencapai 2,8x. Saat itu terjadi, kecepatanku akan berlipat ganda. Dengan peningkatan kecepatan seperti itu, seberapa jauh aku bisa menjangkau menara percobaan? Petik 2. Apa artinya menggandakan kecepatan Anda? Ini akan menakutkan untuk melihat seberapa besar kekuatan Anda meningkat sebagai hasilnya. Jika Luo Feng menggabungkan kecepatan 2 kali lipatnya dengan tekniknya yang berada di tingkat menengah dan mencapai gerbang tingkat yang sempurna untuk ujian kelas B, maka Luo Feng akan dapat mengalahkan 100 sapi jantan yang mengamuk itu tanpa masalah. Oke, waktunya berpartisipasi dalam perjamuan. Biar saya lihat semua orang jenius dari China. Luo Feng tersenyum ke cermin dan kemudian berbalik dan dengan cepat menuju ke bawah. Dengan senior Si Jiang dan Zhao Ruo, mereka meninggalkan pagoda Jiangnan dan menuju ke kamp tempat berkumpulnya orang-orang dari Tiongkok. 8 malam, lantai 2 restoran tanda pagar 1 di kamp pelatihan elit, 21 siswa penuh dari Tiongkok telah berkumpul di sini, hanya untuk menyambut kedatangan Luo Feng. Orang-orang cukup bergairah dengan orang lain dari negara yang sama, begitu banyak senior yang dengan senang hati mengobrol dan minum dengan Luo Feng. 1 jam kemudian, akhirnya aku dilepaskan, Luo Feng memegang gelasnya dan berdiri di sudut. Perjamuan ini disiapkan untukmu. Anda adalah karakter utama, jadi tentu saja semua orang akan menemukan Anda untuk mengobrol dan minum dengan, wajah Zhao Ruo sedikit merah. Di bawah cahaya ruangan, dia tampak cukup menawan, dan Luo Feng, senior Zuki yang membayar perjamuan malam ini. Tahukah Anda berapa biaya perjamuan ini?
Petik 2. Luo Feng menggelengkan kepalanya, semua hidangan ini rasanya sangat enak, tapi aku tidak bisa menebak berapa harganya. Namun, bahkan jika biayanya sangat tinggi, mungkin sekitar 1 juta dolar China bukan? Petik 2. Seberapa mahalkah makan dan minum? 1 juta. Lawakan yang bagus. Zhao Ruo merendahkan suaranya, koki di kamp pelatihan elit adalah yang terbaik di dunia. Selain itu, banyak dari hidangan ini terbuat dari bahan monster, jadi jamuan makan untuk 21 orang ini, akan menelan biaya setidaknya 10 juta. Luo Feng berkedip 2 kali. Jangan mengeluh tentang harga. Anda bahkan tidak bisa makan makanan tertentu di seluruh dunia hanya dengan uang. Zhao Ruo menggelengkan kepalanya, namun, sedikit uang ini benar-benar bukan apa-apa bagi senior Zhu Qiang. Di kamp pelatihan kami, jika ada 10 siswa terbaik yang mau bergabung dengan suatu organisasi, mereka pasti akan menerima banyak uang. Petik 2. Zhu Qiang bergabung dengan suatu organisasi. Luo Feng bertanya dengan heran. Ketika dia tiba kemarin, Zhu Qiang tampaknya berada di peringkat 2 di peringkat naga hitam. Seseorang yang bisa menduduki peringkat kedua, meski hanya sementara, mungkin cukup menakutkan. Zhu Qiang ditarik oleh tentara Tiongkok kami. Semua orang tahu tentang ini sejak tahun lalu, Zhao Ruo berbisik, dan aku bahkan mendengar bahwa Dojo of Limits mencoba untuk mendapatkan Zhu Qiang di pihak mereka juga. Bahkan organisasi tertentu di China memperebutkannya. Rupanya, tentara menyiapkan divisi khusus. Setelah Zhu Qiang lulus, dia akan menjadi pemimpin dari seluruh divisi ini. Petik 2. Luo Feng tersentak kaget. Seorang tentara membentuk divisi khusus hanya untuk menyambut Zhu Qiang. Yah, tidak ada yang membantunya. Zhu Qiang benar-benar kuat, desah Zhao Ruo, dia dapat dengan mudah berada di posisi 5 besar. Di kamp pelatihan, 10 orang memiliki kemampuan untuk mencapai 5 besar dalam hal kekuatan murni. Namun, hanya 1 atau 2 orang yang dapat terus berada di 5 besar secara konsisten. Luo Feng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Peringkat naga hitam memberi peringkat orang berdasarkan skor pertempuran. Bahkan jika orang yang kuat memiliki peringkat yang lebih tinggi, peringkat tersebut tidak dapat memberi peringkat orang dengan akurasi 100%. Jika saya menagih ke 5 teratas bulan ini, seseorang dengan keahlian serupa dapat mengisi 5 teratas bulan depan. Kekuatan setiap orang tidak terlalu berbeda pada saat itu. Makanya, ada 10 orang dengan kemampuan masuk 5 besar. Mereka yang bisa tetap di 5 teratas untuk waktu yang lama adalah yang menakutkan. Pemerintah pasti akan membayar Zhu Qiang sejumlah besar uang setiap tahun, keluh Zhao Ruo. Di kamp pelatihan kami, ada 3 jenis orang dengan banyak uang. Pertama, orang-orang seperti Zhu Qiang yang sangat luar biasa, kuat dan bergabung dengan beberapa organisasi khusus. Kedua, seseorang yang bergabung dengan salah satu keluarga inti aliansi SDM. Ketiga, pembaca roh. Petik 2. Namun, orang dari kategori kedua yang bergabung dengan keluarga inti aliansi SDM cukup bodoh. Meski punya uang, bagaimana kekuatan mereka bisa dibandingkan dengan tentara pemerintah? Dojo of Limits. Thunder Dojo. Petik 2. Dan untuk kategori ketiga, Spirit Reader. Sik. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Dengan kekuatan spiritual mereka, berburu monster seperti memanen gandum. Jumlah materi yang mereka terima setiap hari sangat mencengangkan. Hanya dengan ini, mereka mendapatkan banyak uang. Jumlah uang yang bisa diperoleh seorang pembaca roh sebanding dengan 10 dari kita. Petik 2. Luo Feng tertawa. Sebagai seorang pembaca roh sendiri, tentu saja dia memahami betapa cepatnya pembaca roh dapat menghasilkan uang. Seorang panglima perang tingkat menengah, seperti Gao Feng, hanya menghasilkan 200 hingga 300 juta tahun lalu. Dan panglima perang tingkat lanjut akan beruntung menghasilkan sekitar 1 miliar setahun. Adapun Luo Feng, seorang pembaca roh tingkat panglima perang tingkat lanjut, tidak aneh baginya untuk menghasilkan hampir 10 miliar setahun. Bahkan lebih baik dari wargot level pemula. Pembaca roh tingkat panglima perang tingkat lanjut menyaingi wargot tingkat pemula dalam hal kekuatan. Dengan kekuatan spiritual mereka, mereka dapat berburu monster dengan efisiensi yang lebih tinggi. Ketiga tipe orang ini adalah orang-orang dengan uang paling banyak di kamp pelatihan kami, gumam Zhao Ruo. Luo Feng. Suara yang jelas terdengar. Luo Feng dan Zhao Ruo menoleh.
Apa yang mereka lihat adalah seorang pemuda jangkung yang wajahnya terlihat seperti diukir dengan kapak. Memang, dia adalah sosok legendaris dari kamp pelatihan, Zhu Qiang. Senior Zhu Qiang, tertawa Zhao Ruo sambil berteriak, kalian mengobrol. Saat dia mengatakan itu, dia dengan patuh pergi. Luo Feng dan Zhu Qiang berdiri di sudut. Luo Feng, Zhu Qiang melirik orang lain dan kemudian merendahkan suaranya, tentara Tiongkok kami sangat tertarik padamu. Tidak yakin apakah Anda tertarik bergabung dengan tentara. Petik 2. Tentara. Luo Feng membeku. Dia baru saja bergabung dengan kamp pelatihan elit dan orang-orang sudah mencoba menariknya. Memang, Zhu Qiang menyesap anggur, jangan khawatir, tentara tidak pelit sama sekali. Mereka akan memperlakukan Anda berdasarkan kekuatan Anda setelah Anda lulus dari kamp. Saat Anda menjadi lebih kuat, mereka akan memperlakukan Anda dengan lebih hormat. Adapun detailnya, kita bisa membahasnya nanti. Juga, jika Anda setuju untuk bergabung, maka selama 5 tahun Anda tetap di kamp, tentara akan mendanai Anda dengan 5 miliar setahun. Jantung Luo Feng berdetak lebih cepat. 5 miliar. Jika dia bukan seorang pembaca roh, maka dia tidak akan efisien dalam berburu monster. Misalnya, seorang wargot pemula akan memiliki banyak masalah untuk berhasil berburu monster pemimpin gerombolan tingkat rendah. Jadi cukup bagus bagi wargot tingkat pemula untuk menghasilkan 5 miliar setahun. Dan wargot juga menghabiskan jumlah yang sangat tinggi, begitu banyak wargot membutuhkan uang. Darah naga, ramuan kehidupan, seragam pertempuran kelas SS. Manakah dari berikut ini yang tidak mahal secara astronomis? Banyak wargot tidak mampu membelinya. Misalnya, set seragam pertempuran yang diperoleh Luo Feng kembali di sarang naga lapis baja-baja hanya memiliki rompi kelas SS. Jelas, wargot yang meninggal tidak mampu membeli seluruh set kelas SS dan hanya membeli bagian yang paling penting. Senior, saya baru saja memasuki kamp pelatihan, jadi saya tidak berencana bergabung dengan organisasi manapun. Saya akan memikirkannya beberapa tahun kemudian, kata Luo Feng. Oh, Zhu Qiang terkejut. Baiklah, cara berpikirmu juga benar. 5 tahun ini adalah 5 tahun terpenting untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jika Anda pernah memutuskan untuk bergabung dengan tentara Tiongkok, beritahu saya. Pada malam ini, Luo Feng menerima 6 undangan. 3 dari organisasi itu berada di China. Hanya setelah menerima undangan ini, Luo Feng tahu, selain tentara, ada organisasi khusus lainnya. Namun, tentara lebih kuat dari mereka semua. Adapun 3 undangan lainnya, 2 di antaranya berasal dari keluarga inti aliansi hari sementara yang lain berasal dari kelompok tentara bayaran yang disebut Flame Legion. Ada cukup banyak kelompok tentara bayaran di dunia ini. Namun, sementara banyak dari mereka cukup rata-rata dalam hal kekuatan, beberapa dari mereka sangat kuat. Baik, Hong, dan Dewa Petir, memiliki satu kota pusat dan telah menyebarkan kedua dojo mereka ke seluruh dunia mereka. Kekuatan mereka tidak kalah dengan sebuah negara. Mereka adalah 2 tokoh utama di bumi. Ada orang ambisius lain di dunia yang ingin membangun kekuatan mereka sendiri. Misalnya, Flame Legion, diciptakan oleh 2 eksistensi yang telah melampaui level wargot. Kelompok tentara bayaran mereka sangat kuat dan diundang oleh beberapa kota pusat di Afrika untuk membantu mereka. Namun, Luo Feng menolak ke-6 undangan itu. Tanggal 30 Maret pagi. Suhunya sangat rendah. Beberapa siswa sedang berlari atau berjalan di kamp pelatihan, Luo Feng juga salah satu siswa itu. Luo Feng. Saat berjalan di jalan beraspal batu, Luo Feng, yang mengenakan seragam pelatihan hitam, menoleh ke belakang karena terkejut. Dia melihat seorang pemuda pirang, berambut pendek tersenyum saat dia berjalan. Dengan aksen China-nya yang khusus, hanya satu kata yang diperlukan untuk menentukan bahwa yang berbicara adalah orang asing. Namaku William Edison, dari EU, ucap pemuda pirang itu penuh semangat. William, Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri, nama ini sama seperti Alexander, Rusia, David, Amerika Serikat, dan Wang Wei, dan Zhang Wei, dari China. Semua nama ini begitu umum sehingga tidak bisa menjadi lebih umum lagi. William, senang bertemu denganmu, tersenyum Luo Feng. Saya selalu ingin tahu tentang China, kata pemuda pirang, William, dengan penuh semangat, dan di kamp pelatihan, ada banyak jenius dari China.
Dan Luo Feng, Anda memasuki kamp ini sendirian, jadi saya benar-benar ingin berlatih pertandingan dengan Anda untuk menguji kekuatan kami. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia mengabulkan permintaan saya. Luo Feng membeku, pertandingan latihan. Ya, kita bisa melakukannya di ruang pertempuran, apa tidak apa-apa? Tanya pemuda pirang, William, dengan penuh semangat. Ruang pertempuran. Isi, pemberitahuan siswa, yang dibaca Luo Feng segera muncul di pikiran. Ruang pertempuran ini juga merupakan salah satu benda dari reruntuhan arkeologi. Setelah memasuki ruang pertempuran, kedua orang itu memasuki ruang virtual, melalui antarmuka komputer otak dan kemudian memulai pertempuran sampai mati. Biasanya, pertempuran ini memiliki taruhannya. Jangan terlalu banyak bertaruh, bagaimana dengan $1 miliar China? Senyum pemuda pirang, William, menjadi lebih bergairah dan cerah. William, suara lembut terdengar. Luo Feng menoleh dan melihat Zhao Ruo mengenakan seragam pelatihan ungu. Wajahnya penuh amarah saat dia berteriak, William, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Luo Feng baru saja datang ke sini dan masih pemula, dan sekarang Anda menantangnya untuk pertandingan yang dipertaruhkan di ruang pertempuran. Kalian orang-orang kotor diam-diam menemukan beberapa pemula di awal Maret dan menantang mereka dalam beberapa pertandingan yang dipertaruhkan untuk mendapatkan uang mereka. Jika Anda begitu hebat, mengapa Anda tidak bertaruh dengan saya? Petik 2. Nona Zhao Ruo, ini tidak ada hubungannya denganmu, bukan? Tidak ada masalah, saya yakin Luo Feng sangat kuat. Mungkin aku akan kalah darinya. William melihat ke arah Luo Feng. Zhao Ruo berpaling ke arah Luo Feng, Luo Feng. Jangan percaya iblis asing ini. Beberapa orang di kamp pelatihan hanya licik dan selalu memilih pemula. Mereka tidak akan berani melakukannya di tempat terbuka, jadi mereka melakukannya melalui pertandingan yang dipertaruhkan, dan hampir semua pemula kehilangan pertandingan dan uang mereka. Hanya sampai saat itu para pemula menyadari kekuatan para senior. Iblis asing ini memiliki penguat kemampuan pertempuran menengah. Meskipun itu tidak tinggi, tetapi juga tidak rendah. Kebanyakan pemula bukanlah lawannya. Hanya 1 miliar. Pemuda pirang, William melihat ke arah Luo Feng, jika Anda bergabung dengan organisasi manapun, Anda akan mendapatkan lebih dari ini dalam setahun, saya yakin. Luo Feng benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa orang memilih pemula yang belum memahami segalanya dan dengan bersemangat menyeret mereka ke ruang pertempuran untuk dengan kejam merebut uang mereka. Ini William, seorang pemuda Tiongkok berlari ke sini. Pemuda Tiongkok ini bernama Jiang Chen, yang bertemu Luo Feng kemarin di jamuan makan. Luo Feng, jangan bertaruh dengannya. Orang ini sangat licik. Saya baru saja bergabung dengan kamp pelatihan pada tanggal 1 Maret dan ditipu olehnya pada hari pertama saya tiba. Dia mengambil banyak uang saya dari itu. Asteris. Wajah William tidak terlihat terlalu bagus saat ini. Awalnya, dia hanya ingin mencari kesempatan di mana dia bisa berbicara dengan Luo Feng sendirian, tetapi siapa yang tahu bahwa begitu banyak orang akan datang dan menghancurkan rencananya. Baiklah, jika kamu ingin bertaruh, kita bisa, Luo Feng tersenyum sambil menatapnya. Luo Feng, Zhao Ruo dan Jiang Chen menatapnya dengan heran. Oh, William mengeluarkan wajah kebahagiaan yang tak terduga. Luo Feng, mari kita atur waktu. Namun, 1 miliar terlalu sedikit, jadi saya tidak tertarik. Mari kita buat sedikit lebih besar, 5 miliar. Luo Feng melirik William, jika kamu ingin bermain, ayo pergi. Jika Anda terlalu takut, maka lupakan. Zhao Ruo dan Jiang Chen membelalakkan mata mereka. 5 miliar. William